Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa ANB Channel yang budiman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia di malam hari ini kembali kita bisa bertemu melalui program kajian akidah di ANB Channel ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, senantiasa menjaga diri kita, menjaga hati kita, demikian pula menjaga lisan kita. Dan ini diantara hal yang terpenting yang perlu kita jaga, lisan kita. Jangan sampai kita membawa banyak kebaikan-kebaikan nanti di akhirat, namun kemudian hancur oleh lisan kita. Hancur oleh lisan kita karena lisan kita mungkin menzalimi orang lain dengan perkataan-perkataan yang buruk, dengan menuduh orang lain, dengan berkata dengan perkataan-perkataan yang kotor, yang keji, atau bahkan waliyadzubillah perkataan yang isinya kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu amal-amal soleh kita jadi hilang di akhirat nanti. Sudah bawa amal salat, sudah bawa amal zakat, sudah bawa amal ketaatan kepada Allah yang lainnya, amal berbakti pada orang tua dan lain sebagainya, hilang gara-gara lisan yang buruk. Naudzubillah, jaga betul lisan kita. Sebaliknya dan diantara menjaga lisan adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan dan ketaatan. Jadi penuhi lisan kita dengan kebaikan dan ketaatan, nanti yang jelek-jelek hilang gitu. Zikir, baca Quran, berkata yang baik-baik dan lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan lisan. Dan ucapan-ucapan yang baik dari lisan ini bisa jadi, kalau tadi menghancurkan amalan, ini menghancurkan dosa. Orang mungkin punya dosa banyak, dosa besar, dosa yang luar biasa, tapi ternyata hancur karena dosa tersebut datang, dia datang ke akhirat dan dosa tersebut ternyata hilang, musnah. Karena apa? Karena lisannya senantiasa berzikir, lisannya senantiasa beristighfar, lisannya membaca Al-Quran, lisannya mengatakan kebaikan, lisannya meminta maaf kepada orang-orang yang dia zalimi dan seterusnya. Ya, maka ini lisan kita betul-betul dijaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, satu ayat yang sering kita dengar ketika khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan bagian dari bertakwa kepada Allah, dan ini menunjukkan bagian penting karena disebut dengan khusus, padahal dia bagian dari takwa kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Berkatalah perkataan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Maka jaga betul lisan kita, ramaikan atau penuhi lisan kita, basahi lisan kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan zikir, dengan doa, dengan minta maaf, dengan nasihat, dan jauhi keburukan-keburukan dari lisan kita ini. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan Fadlul Islam, dan kita akan membahas hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis yang berkaitan dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis, dan bahkan ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis seputar telaga Nabi ini hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ada yang mengatakan sampai 50 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Mereka semua tidak mungkin bersatu untuk berdusta. Jadi ini hadis yang sahih mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam riwayatnya. Ya, di antaranya hadis yang insyaallah akan kita bawakan, di mana telaga ini adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa setiap nabi memiliki telaganya masing-masing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki telaga yang nanti di hari kiamat orang-orang yang mengikuti beliau, umat beliau akan minum dari telaga tersebut. Setelah mereka kehausan di padang mahsyar, berdiri panas, kehausan, maka mereka menjumpai telaga yang berisi air, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Mereka meminum air tersebut, hilang haus mereka, mendapatkan permulaan kenikmatan di kehidupan akhirat mereka. Namun di sana ada orang-orang yang dijauhkan dari telaga Nabi tersebut dalam posisi demikian. Orang-orang yang dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang mereka adalah orang-orang yang nanti kita akan membahasnya, orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sepeninggal beliau dan mereka tidak istiqomah di atas Islam sampai akhir hayat mereka. Ini sudah kita sebutkan dalam hadis sebelumnya. Kita bacakan sedikit hadis sebelumnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di hadis yang sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku mendahului kalian untuk masuk ke telaga haud, ke telaga. Ya, haud itu telaga ya. Jadi ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yurfa'anna ilayya rijalu minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhturi juduni. Dan aku pun dihadapkan kepada beberapa orang di antara kalian, di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika aku mau datang kepadanya untuk mengambilnya dan mengajaknya ke telaga beliau, ukhturi juduni. Orang-orang itu disingkirkan dari hadapanku. Fa aqulu ay rabbi ashabi. Maka aku mengatakan, wahai Rabbku, sahabat-sahabatku, teman-temanku, yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini berupa keburukan-keburukan, ketidakistiqomahan. Ya, diriwayatkan dalam riwayat lain ada sebagian orang yang murtad. Ya, walaupun tentunya kalau kita melihat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada memang, tapi memang tidak banyak. Ya, ada orang yang sangat sedikit sekali. Orang-orang yang tidak istiqomah di atas jalan Islam. Ini sudah kita bahas. Hadis yang beliau sampaikan selanjutnya kurang lebihnya dengan apa namanya, dengan bahasan yang sama, yaitu telaga haud, ya, telaga atau telaga ya. Haud itu telaga ya. Kadang-kadang jadi telaga haud gitu ya, karena haud telaga. Seperti kita bilang malam Lailatul Qadar. Karena Lailah itu sudah malam sebenarnya. Jadi kalau orang Indonesia ini malam Lailatul Qadar. Jadi malam Qadar, malamnya di double begitu ya. Nah, hadis selanjutnya dari Abu Hurairah, ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walidtu ana qad ra'ayna ikhwanana." Aku menginginkan sekali untuk melihat saudara-saudara kita. Para sahabat ketika mendengar hadis ini mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita itu saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu sahabatku. Adapun saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang setelah ini. Ini belum datang sekarang ini. Nanti sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi ingin melihat, tapi enggak bisa, ya, karena sudah wafat beliaunya. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Sahabat kemudian bertanya, bagaimana menurut kalian bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang yang datang setelah engkau dari kalangan umatmu wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun mukhajjalatun. Menurutmu bagaimana kalau ada seorang memiliki kuda, ya, kuda yang di kaki dan dahinya ada putih-putih. Ya, ghurrun muhajjalah itu kuda kalau kuda hitam, tapi di kakinya putih. Kaki kanan putih, kaki kiri putih, depan kanan putih, depan kiri putih, dan di apa namanya, di kepalanya juga putih, ada putihnya. Ya. Baina dhahrai khailin duhmin buhmin. Ya. Kuda-kuda yang seluruh gharin mukhajjalin, ya, ada apa namanya? Ada putih-putihnya. Ala ya'rifu khailahu. Bukankah dia akan mengenal kuda yang seperti itu dibandingkan kuda yang hitam? Jadi kuda-kuda hitam-hitam semua, tapi ada yang hitam, tapi di kakinya ada putih, kaki kanan, kaki kiri, depan, belakang, di kepalanya ada putihnya. Kan orang itu pasti tahu, oh itu kudanya itu. Ya, itu kudanya si fulan tuh, karena dia lain sendiri daripada yang lainnya. Ada 100 ekor kuda misalnya, ada 5 yang seperti itu, akan dikenali. Karena beda dengan yang lain. Anda putih-putihnya. Apa putih-putih itu? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, kita bisa mengenali. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Mereka nanti di hari kiamat akan datang seperti itu, tapi tentunya bukan kuda ya, manusia, tapi bersinar. Bersinar tangannya, bersinar kakinya, bersinar kepalanya. Sebab apa? Minal wudu, karena sebab wudu yang mereka lakukan ketika di dunia. Masya Allah. Wa ana faratuhum 'alal haud. Dan aku akan mendahului mereka menuju haud.
Ala la yudhadanna rijalu min haudhi kama yudhadul ba'irud dhal. Kemudian aku akan datang, ya. Kemudian ada orang-orang yang dihalangi dari telagaku, sebagaimana unta-unta yang tersasar dihalau. Ya, ini bukan untanya dia, dihalau. Ya. Faunadihim, aku menyeru lagi kepada mereka, ala halumma, kemarilah, kemarilah. Dia tapi enggak, dia malah menjauh. Fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka. Maka dikatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang itu sudah mengubah-ubah ajaranmu setelahmu. Kemudian kata Nabi SAW, suhqan, suhqan. Ya, semoga mereka dijauhkan, semoga mereka dijauhkan. Celaka mereka, celaka mereka. Hadis ini hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini penting sekali untuk direnungkan, dan beliau membawakan dalam bab ini orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Dalam kondisi seperti tadi kita ceritakan di hari kiamat, di padang mahsyar mereka betul-betul capek, lelah karena berdiri selama entah berapa ribu tahun, kemudian di matahari didekatkan sejarak 1 mil. Antum bayangkan bisa seperti itu ya. Kita berdiri di panas upacara begitu selama 1 jam saja sudah haus. Ya, ini nggak bisa minum, nggak bisa apa-apa, nggak bisa nyari teduh-teduhan, nggak ada topi, nggak ada pohon ya. Kemudian dia kehausan dan dia nanti mendapati satu telaga Nabi SAW. Tapi ada orang yang bisa minum, ada orang yang dihalau dari telaga tersebut. Orang yang di sini disebutkan orang yang dihalaunya, diceritakan orang yang dihalau, yaitu orang-orang yang tidak istiqomah di atas sunnah Nabi SAW dan membuat hal-hal yang diada-adakan sepeninggal Nabi SAW. Di hadis yang sebelumnya disebutkan, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggalmu berupa membuat ajaran-ajaran yang bid'ah. Di sini disebutkan innahum qad baddalu dinak, innahum qad baddalu ba'daka. Mereka mengubah-ubah agamamu wahai Nabi. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang berbuat bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang tidak istiqomah di atas sunnah Nabi SAW sampai ajal mereka menjemput. Ya, artinya orang-orang yang berhak minum dari telaga ini adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dan mereka orang-orang yang istiqomah dengan sunnah Nabi SAW sampai ajal datang menjemput mereka. Ya, maka hadis ini juga menunjukkan kita jangan sampai jadi orang-orang yang dihalau dari sunnah Nabi SAW karena fitnah. Karena para ulama menjelaskan ada 2 fitnahnya tuh. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat yang bisa membuat seorang berubah agamanya. Kita lihat kadang-kadang ada orang kena fitnah syahwat. Akhirnya lama-lama futur, lama-lama enggak sholat, lama-lama sebagai orang gara-gara pasangan, gara-gara laki-laki atau gara-gara perempuan. Ya, akhirnya dia murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Ada juga fitnah syubhat. Dia terkena terpapar pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang buruk, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, akhirnya menganggap kewajiban-kewajiban agama itu enggak ada. Yang haram akhirnya dianggap boleh saja diterjang, akhirnya sesat menyesatkan. Ya, akhirnya keluar dari Islam. Su'ul khatimah waliyadzubillah. Ya, maka hati-hati dari fitnah tersebut yang membuat seseorang su'ul khatimah, dan bukan hanya di dunia saja buruknya, di akhirat juga. Di antaranya tidak bisa meminum dari telaga Nabi SAW. Karena perlu betul-betul kita meminta kepada Allah dan berusaha untuk istiqomah di atas ketaatan. Allah mengatakan di surat An-Nisa, laisa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab, may ya'mal su'an yujza bih wala yajidu lahu min dunillahi waliya wala nasira. Laisa bi amaniyikum, bukan dengan angan-angan kalian, bukan pula dengan angan-angan ahlul kitab. Mendapatkan kebaikan di akhirat itu bukan dengan angan-angan. Ya, dengan amal soleh. Maka Allah mengatakan wa may ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang beramal jelek, dia akan dibalas dengan kejelekan. Wala yajidu lahu min dunillahi waliya wala nasira. Dan tidak ada yang menjadi pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengingatkan kita agar waspada dari kondisi-kondisi seperti itu. Dari fitnah syubhat dan dari fitnah syahwat, dan agar istiqomah. Di antara cara kita istiqomah, yang pertama kita doa sama Allah Subhanahu wa taala.
Minta sama Allah. Dan ini kunci yang paling penting agar kita istiqomah. Minta sama Allah keistiqomahan. Makanya kita setiap sholat kan kita minta tuh, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan keistiqomahan. Minta sama Allah agar kita istiqomah. Kemudian yang kedua, belajar. Ini juga penting nih. Belajar, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari manhaj salaf, mempelajari Quran, mempelajari tafsir, mempelajari hadis Nabi, mempelajari akidah, mempelajari fikih dan lain sebagainya dari ilmu-ilmu agama. Wabil khusus yang penting bagi kita. Secara umum misalnya tentang akidah penting karena semua orang harus memiliki akidah yang lurus. Tentang salat penting karena semua orang wajib untuk melaksanakan salat. Mungkin sebagian orang punya kemampuan dan sehingga dia wajib bayar zakat, maka belajar tentang zakat. Mungkin sebagian orang punya kemampuan untuk naik haji, mau naik haji maka belajar tentang naik haji. Yang mungkin sebagian orang bisnis, maka dia perlu belajar fikih muamalah. Dan seterusnya, yang bisa membuat kita selamat, jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Yang kedua, belajar. Kemudian biar kita istiqomah yang ketiga, yaitu beramal tentunya. Ya, kita beramal, mengerjakan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan, baik yang terkait dengan hak-hak Allah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, maupun yang terkait dengan hak-hak manusia seperti berbakti pada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita mengisi waktu kita dengan kebaikan dan ketaatan. Ini diantara kunci istiqomah. Isi waktu dengan kebaikan dan ketaatan. Kalau tadi teman-teman sekalian atau jamaah sekalian atau pemirsa sekalian habis sholat isya wajib nih kan. Kemudian isi dengan yang sunnah setelahnya. Ya, isi dengan sholat ba'diyahnya. Setelah itu isi dengan sekarang seperti kita malam ini pengajian. Setelah itu nanti mau tidur, mau makan malam, enggak apa-apa. Jadi niatkan tidur dan makan malam kita untuk mendapatkan kebaikan. Jadi semua waktu kita itu bagus semua tuh. Ada yang mengerjakan wajib, ada yang mengerjakan amalan sunnah, ada yang mengerjakan amalan mubah tapi niatnya baik. Niatnya misalnya kita tidur, besok bisa sholat subuh, besok bisa sholat malam. Niatnya kita makan malam biar bisa kuat menegakkan agama, biar bisa kuat melakukan ketaatan-ketaatan. Niatnya kita mencari nafkah biar menutup atau menjalankan kewajiban-kewajiban dia sebagai kepala keluarga dan seterusnya. Ya, niatnya bisnis biar bisa bikin masjid. Ya, sehingga yang mubah-mubahnya ini dilakukan dengan kebaikan. Jadi isi waktu itu tuh. Jangan isi dengan yang sia-sia, apalagi perkara yang diharamkan. Ini kunci, karena kita mau istiqomah seumur hidup, ya lihat bagaimana tahun-tahun kita. Kita mau istiqomah sepanjang tahun, lihat bagaimana bulan-bulan kita. Kita mau istiqomah sepanjang bulan, lihat bagaimana hari-hari kita. Kita mau istiqomah sepanjang hari, lihat bagaimana jam-jam kita. Kita mau istiqomah selama 1 jam, lihat bagaimana menit-menit kita. Kita mau istiqomah 1 menit, lihat bagaimana detik-detik kita dan seterusnya. Jadi penuhi waktu kita dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, biar kita istiqomah, berteman, ya, berteman dengan teman-teman yang baik, berteman dengan orang-orang yang soleh, yang bisa membawa kita kepada kebaikan dan menjauhi sebaliknya orang-orang yang buruk, yang bisa menularkan keburukan-keburukannya kepada kita. Waliyadzubillah. Ya, jadi ini kuncinya istiqomah. Yang pertama doa sama Allah, yang kedua belajar, berilmu, ya belajar. Yang ketiga beramal, yang keempat isi waktu dengan kebaikan, yang kelima berteman dengan orang-orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang buruk. Ini cara seseorang agar istiqomah. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis ini. Kita ya bacakan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sebenarnya ada awalannya. Hadis ini diawali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pekuburan, kemudian beliau mengatakan assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga keselamatan kepada kalian wahai para penghuni, wahai kaum mukminin, para penghuni kuburan ini, dan kami insyaallah akan bertemu dengan kalian. Jadi hadis ini didahului dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berziarah kubur. Dan ziarah kubur ini perkara yang disyariatkan. Walaupun Nabi pernah melarangnya sebelumnya, karena hal ini mendekatkan kepada atau bahaya ya, kalau tauhidnya enggak kuat, ziarah kubur bisa mendekatkan kepada atau bisa terjerumus kepada kesyirikan kalau tidak benar. Setelah itu Nabi membolehkan untuk ziarah kubur.
Ya, dan ziarah kubur punya dua fungsi. Yang pertama untuk mendoakan orang yang di kuburan tersebut, dan ini kepada kuburan-kuburan muslim sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua untuk mengingatkan kita dengan kematian, dan ini bisa kuburan mana saja. Ya, baik kuburan muslim maupun kuburan orang non muslim. Jadi inilah dua fungsi ziarah kubur, mendoakan si penghuni kubur dan mengingatkan kita pada kematian, dan ini luar biasa kebaikannya. Bukan untuk meminta kepada yang dikubur, bukan untuk melakukan perkara-perkara ibadah di kuburan seperti sholat di kuburan, kecuali sholat jenazah memang disyariatkan, atau baca Quran di kuburan, atau menyembelih di kuburan dan lain sebagainya. Tapi fungsi utamanya justru untuk mendoakan yang dikubur dan mengingatkan kematian, mengingatkan kita kepada kematian. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan dalam hadis ini dibuka dengan bahwa Nabi berziarah kubur. Kemudian beliau mendoakan, dan yang disyariatkan kita mendoakan. Di sini disebutkan Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ada beberapa riwayat doa-doa kepada penghuni kubur, ya. Di antaranya doa ini cukup ringkas, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Semoga keselamatan kepada kalian para penghuni kuburan kaum mukminin, dari kalangan kaum mukminin yang menghuni kuburan ini. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan nyusul kalian. Di waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan nyusul kita begitu, enggak ada orang yang hidup selamanya. Akan mati, entah berapa waktu lagi kita enggak tahu. Yang muda-muda belum tentu masih panjang umurnya, ya. Apalagi tentunya yang sudah tua. Ya, maka kita hendaklah menjadi orang yang ingat kepada kematian dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul berusaha mengisi kebaikan dalam detik-detik kehidupan kita. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ziarah kubur, dan dohirnya di sini beliau bersama beberapa orang sahabat beliau. Kata Nabi, wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Aku ingin melihat ikhwanku, melihat saudara-saudaraku. Nanti akan disebutkan oleh Nabi saudaranya adalah orang-orang beriman, dan begitulah. Ya, orang beriman itu cinta dengan orang yang beriman, walaupun tidak sezaman dengannya, enggak hidup bareng dengan dia. Maka kita mencintai orang-orang beriman yang sebelum kita. Kita mencintai orang-orang beriman yang setelah kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melihat umatnya. Ya. Para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Ini menunjukkan para sahabat itu memahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu enggak tahu yang gaib. Ya, enggak tahu yang gaib. Ya, dan maka mereka nanya, bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Qala antum ashabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu sahabatku. Dan ikhwan-ikhwan kita adalah orang-orang yang belum datang lagi. Itu orang-orang yang baru datang setelah masa para sahabat, dan seterusnya sampai hari kiamat nanti. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dalil juga menyebutkan orang-orang yang bersama Nabi itu disebut ashab, sahabat Nabi. Ya, ashabun Nabi. Ashab itu jamak dari sahib. Ya, jadi sahabat-sahabat Nabi. Maka kita tahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah, Khadijah dan lain sebagainya dari orang-orang yang membersamai Rasulullah, namanya disebut para sahabat Nabi. Ya, disebutnya sahabat, orang yang senantiasa membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga memang disampaikan murid-murid beliau, boleh. Tapi itu tidak digunakan. Beliau menggunakan istilah sahabat. Subhanallah. Betapa tawadhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sahabat, para ulama mengatakan adalah orang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ini syaratnya. Bertemu Nabi dalam keadaan beriman dan dia wafat dalam keadaan beriman, walaupun pernah murtad tapi kemudian taubat. Ada yang begitu juga. Jadi ketemu Nabi, Nabi sudah jadi Nabi. Jadi ketemu Nabi belum jadi Nabi, maka tidak disebut sahabat. Tapi ketemu Nabi sudah jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia beriman dalam ketemu keadaan beriman, kemudian wafat juga dalam keadaan beriman. Jadi kalau ketemu beriman kemudian wafatnya murtad, enggak, ini bukan sahabat Rasulullah. Ya, wafat dalam keadaan munafik, bukan sahabat Rasulullah. Tapi ketemu dan wafat dalam keadaan beriman. Ya.
Walaupun kata para ulama murtad tapi pernah taubat lagi. Nah, ada yang seperti itu. Ya, maka ini pun masuk ke dalam definisi sahabat Rasulullah SAW. Dan sahabat Nabi ini keutamaannya besar. Mereka generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bukan asal milih, ya, orang-orang yang bersama Nabi bukan asal milih. Allah memilih mereka semua. Nah, kita juga kalau kita juga kalau di zaman Rasul jadi sahabat ya belum tentu. Ya boleh jadi sahabat Abu Jahal, jadi sahabatnya Abu Lahab, jadi sahabatnya orang-orang munafik, naudzubillah, kan begitu. Ya. Dan pahala kebaikan kaum muslimin semuanya mengalir kepada para sahabat. Karena semua kebaikan lewat jalur mereka, subhanallah. Ya, betapa besar kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwa mereka adalah mereka sahabat dan ikhwan adalah orang-orang yang belum datang setelah mereka. Yang datang setelah mereka maksudnya yang kemudian tidak bertemu dengan Rasulullah atau tidak bertemu dengan mereka, yakni umat Nabi Muhammad SAW. Dan dijelaskan oleh para ulama hubungan antara ashab dan ikhwan ini, sahabat dan ikhwan-ikhwan ini, yaitu sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat Nabi, yaqulun, mereka mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ampuni kami dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di hati kami dengki kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah sesungguhnya engkau Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Maka ini doa ikhwan kepada ashab. Jadi saudara-saudara kepada para sahabat Nabi yang datang sebelumnya, yang datang sebelum mereka. Ya, jadi hubungannya seperti itu. Hubungannya hati mereka hati mereka bersih, ya, kepada kedengkian kepada sahabat Rasulullah, dan lisan mereka pun seperti itu. Dan doa ini doa di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti senantiasa kita perbanyak doa ini untuk memintakan ampunan. Dan ini kalau kita yang ngomong artinya bukan untuk sahabat Nabi saja, ya, untuk generasi-generasi sebelum kita yang beriman, banyak sekali. Bahkan disebutkan para ulama bahkan generasi sampai Nabi Adam alaihi salam. Dan mendoakan saudara kita atas ampunan kebaikan itu doanya atau kebaikannya besar. Ya, dalam hadis disebutkan siapa yang mendoakan ampun untuk saudaranya, untuk seluruh kaum muslimin, dia akan mendapatkan pahala kebaikan sebanyak orang yang didoakan itu. Kita mendoakan orang-orang di masa lalu yang entah sudah berapa miliar, kita mendapatkan pahala sebanyak itu juga, kebaikan sebanyak itu juga. Subhanallah. Ya, maka jangan sekali-kali kita lalai dari mendoakan orang-orang beriman. Kemudian kembali kepada hadis Nabi SAW yang disebutkan di sini, faqalu, maka para sahabat mengatakan, kaifa ta'rifu ma lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahui orang-orang yang belum datang setelahmu wahai Rasulullah? Nah, jadi ini tadi kita sampaikan, ya, sahabat itu meyakini Nabi itu tidak tahu yang gaib. Kan kalau meyakini tahu yang gaib, oh iya ya, Nabi kan tahu yang gaib, nggak usah nanya lagi. Ini sahabat nanya, gimana engkau bisa tahu mereka itu umatmu ya Rasulullah? Ya. Dan ini karena mereka pahami Nabi tidak tahu perkara-perkara yang gaib kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga pelajaran bolehnya kita bertanya kepada orang yang alim apabila kita tidak mengetahui dalam sebuah ilmu yang disampaikan. Dan tanya jawab ini wasilah belajar. Dalam hadis yang panjang, hadis Jibril, itu Jibril nanya sama Nabi, dilihat semuanya. Ya, Nabi juga sering nanya sama para sahabatnya. Ya, tanya jawab ini wasilah untuk belajar, bahkan wasilah di antara wasilah yang terbaik bisa kita ikuti. Kalau kita pengajar, kita orang tua, tanya jawab sama anak tentang kebaikan-kebaikan. Ya. Bismillah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ara'aita, gimana menurutmu? Law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin buhmin.
bagaimana kalau ada orang yang punya kuda yang ghurun muhajjalatun, yang tadi hitam tapi ada putih-putihnya di kakinya, di keempat kakinya dan di kepalanya. Tidakkah dia bisa mengenalnya? Nah, ini permisalan. Nabi memberikan permisalan kepada para sahabat untuk mengajarkan mereka. Dan begitulah Allah dan Rasulnya sering menyampaikan permisalan-permisalan dalam Quran maupun hadis untuk mengajarkan kepada manusia. Allah mengatakan wa tilkal amtsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami contohkan kepada manusia dan tidak ada yang merenunginya kecuali orang-orang yang alim. Maka ini juga kalau kita ngajar bisa dipakai nih permisalan, ya, permisalan analogi dengan sesuatu yang dipahami oleh orang-orang yang sedang diajak bicara. Mungkin beda-beda ya, ngajak bicara sama orang-orang yang pengusaha, ngajak bicara sama petani, ngajak bicara dengan pelajar, mahasiswa. Masing-masing punya permisalan bahasa-bahasa yang berbeda. Ya, dan Allah dan Rasulnya banyak menjelaskan kepada kita melalui permisalan, diantaranya dengan hadis ini. Ya, diantaranya dengan hadis ini. Maka Nabi memberikan permisalan. Ada kuda seperti itu, ada kuda hitam, ada kuda-kuda yang punya putih-putih, belang putih. Bukankah akan bisa mengenal tuh yang punya? Iya, kata para sahabat. Ya. Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Kata Nabi SAW bahwa mereka itu nanti di hari kiamat akan datang dengan seperti itu. Ghurran muhajjalin, dalam keadaan belang karena air wudu yang ada pada mereka. Ya. Kita tahu kalau kita wudu itu di antara yang kita yang kita usap, yang kita wudu, muka kita, kepala kita, tangan kita, kaki kiri, tangan kanan, kaki kanan, ya, kaki kiri, tangan kiri, ya, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ya. Itu yang kita basuh dan itu akan menjadi cahaya. Dan itu akan terlihat oleh Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Ini fadilah wudu, ya. Dan menjaga wudu walaupun kita nggak sholat itu sunnah. Maka antum ketika wudu, baik wudu untuk sholat atau ketika menjaga wudu, resapi makna hadis ini. Sehingga betul-betul kita itu ketika wudu merasakan nikmatnya. Nanti kita akan dikenal Nabi loh dengan wudu kita ini. Ketika kita usapkan kepada muka kita, kepada kepala kita, kepada tangan kanan kita, tangan kiri kita, kaki kanan kita, kaki kiri kita. Sadari betul bahwa kita akan dikenal Nabi dengan amalan wudu kita ini. Nanti di hari kiamat, Masya Allah. Ya, sebuah kehormatan dan sebuah kemuliaan. Kemudian kata Rasulullah SAW, kembali kepada hadis, wa ana faratahum 'alal haud, dan aku akan mendahului mereka menuju telaga. Jadi Rasulullah duluan sampai di telaga, ya. Kemudian kata Nabi SAW, ala la yudhadanna rijalun min haudhi kama yudhadul ba'irud dhal. Ketahuilah, ada betul-betul orang-orang yang akan dihalau dari telagaku sebagaimana onta yang sesat dihalau. Gak boleh masuk ke telaga Nabi. Subhanallah. Siapa orang-orang itu? Fa'unadihim. Aku pun melihatnya sebagai umatku. Ala halumma, ayo kemari. Fa'yuqalu innahum qad baddalu ba'dak. Fa'aqulu suhqan. Kata ada yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qad badalu ba'dak. Mereka mengganti agamamu wahai Muhammad. Ya, di banyak tafsiran para ulama mereka berbuat bid'ah. Mereka mengadakan sesuatu yang baru tentang agama. Kita tidak boleh nih berbuat bid'ah. Buat kreatif dalam Islam ini nggak boleh. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam udah. Jangan kreatif dalam urusan agama. Nambah-nambahin sholat, nambah-nambahin zakat, nambah-nambahin amalan baru, nambah-nambahin Aid baru, perayaan baru, nggak usah. Ya. Fa'aqulu suhqan. Aku mengatakan suhqan. Celakalah mereka, subhanallah. Ya, ini orang-orang yang sudah capek, lelah di hari kiamat, kemudian nggak dapat apa-apa. Ya, bahkan dihalau dari telaga Rasulullah SAW. Dan ini di padang mahsyar ini belum masuk surga neraka ya. Nanti episode kehidupannya masih berjalan terus di akhirat nanti. Ya, subhanallah. Ya, siksaan bagi mereka karena mereka tidak istiqomah, karena mereka mengganti-ganti agama Nabi SAW, karena mereka berbuat penyimpangan, karena mereka berbuat kesesatan
yang akhirnya membuat mereka su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ya, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba lihat apa yang kita coba bacakan, apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan hadis ini. Ya, bisa ditampilkan ininya. Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala, hadza mithlul hadis alladzi qablahu. Ini seperti hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya dari riwayat Ibnu Mas'ud. Fi anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humul ladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru. Bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidaklah mengganti-ganti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah, ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka akan datang di hari kiamat nanti walahum simatun wa alamatun barizah. Mereka dengan tanda-tanda yang apa namanya, tanda-tanda yang barizah, yang istimewa pada mereka, yang nampak pada mereka. Ya'rifuhum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bainil khalaiq. Nanti Rasulullah akan mengenali mereka dibandingkan dengan yang lainnya. Karena spesial nih, ada cahayanya di tangannya, di kakinya, di kepalanya. Wa hiya atharul wudu wa hadza min fadlil wudu lis-shalah. Dan itu adalah athar wudu, itu bekas air wudu mereka. Dan itu adalah keutamaan wudu untuk salat. Subhanallah. Ya, maka kalau antum wudu, ya hadirkan makna hadis ini ketika antum wudu sehingga betul-betul merasakan nikmatnya berwudu. Wa fadlut taharah wa anna atharan tabqi nuran yatala'la yaumal qiyamati ala atrafil muslimin. Dan keutamaan bersuci, dan itu akan menjadi cahaya yang terus-menerus bersinar di hari kiamat, ya, pada diri seorang muslim. Jadi cahaya nih, yang bersinar, dan kiamat itu nanti gelap, ya. Ya'rifuhum Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainil khalq. Fahada fihi fadlul wudu. Yang ini mereka nanti Nabi mengenal mereka semua dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ini di antara keutamaan wudu. Wa fihi alamatu hadhil ummah yaumal qiyamah min bainil umam. Wa fihi anna an-nasan yuzaduna 'anil haud. Dalam hadis tersebut juga terdapat tanda alamat, ya, yang membedakan, tanda-tanda yang membedakan antara umat ini dengan umat-umat yang lainnya, ya. Dan dalam hadis ini juga terdapat keterangan ada orang-orang yang dihalau dari haud, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'tuna ma'al warradi ila al-haud bi sifatin annahum yad'una al-islam lakinnahum yumna'una wa yudzaduna kama yudzadul ba'ir ad-dhal. Mereka datang bersama orang-orang yang datang menuju telaga, sepertinya mereka menyerukan atau seperti kaum muslimin, tapi mereka ternyata dihalang. Sebagaimana onta yang sesat dihalang untuk masuk. Ini bukan onta saya. Keluar. Ya. Subhanallah. Ya. Yamna'una minal wusul ilal haud fayas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limadha. Mereka dihalang dari haud. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa sampai seperti itu?" Fayuqalu, maka dijawab, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Fayaqulu suhqan liman baddala wa ghayyara. Maka dikatakan kepada Rasul, engkau enggak tahu wahai Rasul, wahai Muhammad, ini dia. Nabi enggak tahu yang gaib kalau enggak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maka dikatakan suhqan liman baddala wa ghayyara. Celakalah bagi orang-orang yang mengubah-ubah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadza mithlul hadits al-awwal illa anna fihi ziyadatun anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'rifu ummatahu bisimal ghurrah wat tahjil min atharil wudu. Ini seperti hadis yang pertama, itu tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, yang disebutkan ada orang yang dihalau, ya, kecuali di hadis ini ada tambahan bahwa Nabi mengenal umat-umatnya dari tanda-tanda cahaya di tangan dan kaki mereka dan kepala mereka karena bekas wudu. Wa awal hadis fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wajadtu ana qad ra'ayna ikhwanana yatamanna an-nabi ay yara ikhwanahu minal mu'minin alladziina ya'tuna min ba'dih. Di awal hadis Nabi mengatakan, aku ingin sekali bertemu dengan ikhwan-ikhwanku, dengan saudara-saudaraku. Nabi ingin bertemu dengan saudara-saudaranya kaum mukminin yang datang setelah beliau. Ya, begitulah. Nabi kecintaannya kepada orang beriman besar, bahkan paling besar. Bahkan bukan hanya kepada sahabat, kepada kita semua besar sampai hari kiamat nanti. Ya. Qala sahabah ridwanullah alaihim awalasna ikhwanaka? Qala antum ashabi. Para sahabat pun bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, kamu itu sahabat-sahabatku.
Hadhihi khasatun fil ladzina sahibu nabiyya sallallahu alaihi wasallam alladzi laqau nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Ketemu dalam keadaan beriman. Tadi kita sampaikan sahabat Nabi itu definisinya ketemu Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman, walaupun pernah murtad sebelumnya. Ini definisi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haula yuqalu lahum as-sahabah walahum fadlun azim. Mereka lah orang-orang yang disebut sahabat Nabi, yang bertemu dengan Nabi tadi, dan mereka punya keutamaan yang besar. Allah sendiri yang memuji mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum, keras sama orang-orang kafir, saling kasih sayang di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka banyak sujud, banyak ruku, mereka mencari keridhaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini di akhir surat Al-Fat kalau tidak salah. Ya, maka begitulah para sahabat Nabi dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tadi semua kebaikan-kebaikan Islam yang dilakukan oleh semua kaum muslimin, pahalanya kembali sama sahabat. Karena melalui mereka lah kebaikan-kebaikan Islam itu diriwayatkan, diajarkan, ya. Wahum khairul qurun wal ikhwan humul ladzina ya'tuna fi akhiriz zaman, dan mereka adalah sebaik-baik generasi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ya. Dan ikhwan adalah mereka yang datang di akhir zaman, ya. Sudah zamannya, sudah bukan zaman itu lagi, setelahnya sampai kita sekarang ini. Wa yattabi'una hadzal rasul ma'a ma bainahuma min tauliz zaman, dan mereka mengikuti Rasul walaupun sudah berlalu zamannya, tentunya dengan ilmu. Kita pelajari Al-Quran dan hadis dari para ulama sehingga kita pun mengenal bagaimana sunnah-sunnah Nabi SAW. Fahada fihi al-fadlul azim fi akhir hadhihi al-ummah allati tatamassaku bidini Rasul SAW wa hiya lam tarahu. Maka dalam hadis ini juga terdapat keutamaan yang besar di umat akhir zaman yang mereka berpegang kepada sunnah Nabi padahal mereka tidak melihat Rasulullah, ya. Nggak lihat Rasulullah, tapi mereka berpegang pada sunnah Nabi. Para sahabat dulu melihat Rasulullah, melihat mukjizat. Kita tidak lihat mukjizat, nggak melihat Nabi, tidak merasakan bagaimana kasih sayang Rasulullah secara langsung. Tapi kita berpegang teguh dengannya, subhanallah. Ya. As-sahabah ra'au Nabi, wa jalasuhu, wa jahadu ma'ahu, lakin ya'ti unasun lam yarau Nabi. Para sahabat melihat Nabi, duduk bersama Nabi, berjihad bersama beliau, tapi datang seperti kita ini, ya, umat-umat yang enggak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum yu'minuna bihi wa hum lam yarawhu. Dan mereka beriman padahal mereka enggak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Yu'minuna bihi bimujibi kitabillahi wa sunnati rasulih wa yusaddiquna bihi. Mereka pun beriman dengan apa-apa yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul dan membenarkannya. Ya, wa hadhihi fadilatun 'azimah fas-sahabah lahum fadlus sahabah wa haula'i lahum fadlut tamassuk wal ittiba'. Maka ini keutamaan yang besar. Sahabat punya keutamaan sebagai sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang ini bukan sahabat, jauh dari zaman Nabi, enggak ngelihat Nabi, enggak bersama Nabi, tapi mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mereka mendapatkan keutamaan at-tamassuk wal ittiba, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum lam yarau Nabiy sallallahu alaihi wasallam kullun lahu fadilatun khassatun bihi, dan mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya punya keutamaan yang khusus untuk mereka masing-masing. Ini yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang hadis ini. Insyaallah, ya, kita cukupkan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan lanjutkan pada hadis-hadis yang lainnya, masih seputar ini, masih seputar telaga dan bagaimana sebagian orang justru di akhirat nanti karena ketidakistiqomahannya, tidak berpegang kepada sunnah Nabi, mendapatkan keburukan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Biidznillah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita tutup? Belum ada? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.